Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih dari tafsir surah Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-9. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan segala sesuatu yang ada setelah hari kiamat tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang yang beriman. Artinya itu hanya taqiyah, itu hanya kepura-puraan saja yang mereka katakan gitu. Sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Ini ya pembahasan kita yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kita lanjutkan ya penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitabnya Umdatut Tafsir ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa qawluhu ta'ala yukhadi'una Allah wallazina amanu ay bi izharihim ma azharuhu minal imani ma israrihimul kufra ya'taqiduna bi jahlihim annahum yakhda'una Allah bizalik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, orang-orang munafik tersebut. Karena ayat ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya surat Al-Baqarah ayat yang ke-9 ini menjelaskan tentang sifatul munafiqin atau simmatul munafiqin, sifat dan karakteristik orang-orang munafik. Dan telah kita jelaskan kemunafikan itu ada dua. Apa kemarin hari? Nifaqun akbar, disebut juga dengan istilah apa? Ya, nifaq i'tiqadi, ya, nifaqun i'tiqadiyun ya. Kemunafikan dari sisi keyakinan. Nah, inilah munafik besar. Inilah munafik yang pelakunya dipastikan masuk neraka kalau tidak bertobat sebelum meninggal, dan diancam menjadi penghuni neraka di level yang paling rendah, atau istilah kita di kerak neraka. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya adalah di tingkatan neraka yang paling bawah. Asfal itu bawah, paling bawah. Kalau a'la paling atas, kalau awsat pertengahan. Jadi kalau paling atas bahasa Arabnya a'la, pertengahan,
ausat, paling bawah, asfal ya, atau adna bisa juga. Ya. Jadi jangan salah, karena sebagian dari kaum muslimin ya, saudara-saudara kita mengatakan nanti kalau orang kamu berbohong ini munafik, nanti tepatnya di neraka. Bukan munafik ini Pak. Orang yang berbohong itu ya, ini tidak diancam dengan pasti masuk neraka, tidak. Ya, namun ada ancamannya, termasuk dosa besar. Neraka juga, namun tidak di bawah kerak neraka. Karena yang di bawah kerak neraka itu adalah munafik dalam segi apa? Keyakinan ya. Sedangkan berbohong, iza haddasa kazaba, apabila menceritakan sesuatu dia berbohong, apabila berjanji dikhianati, apabila diberikan amanah dia tidak amanah gitu. Ini munafik dalam segi perbuatan. Termasuk dosa besar juga iya. Namun pelakunya tidak kekal di neraka kalau meninggal membawa dosa ini, gitu maksudnya. Namun tetap dosa besar juga Pak. Namun yang dimaksud dengan munafik yang pasti masuk neraka kalau tidak bertobat, ya kan? Munafik yang seperti ini adalah munafik orang yang menyembunyikan kekufurannya dengan menampakkan keimanannya. Padahal hakikatnya dia adalah kafir, namun pura-pura Islam. Inilah yang disebut dengan kemunafikan dalam segi akidah atau keyakinan, atau juga dengan istilah munafik besar atau kemunafikan besar. Ini telah kita bahas sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, ai bi izharihim, yaitu dengan mereka menampakkan ma azharuhu minal imani, dari apa yang mereka tampakkan berupa keimanan. Jadi mereka hendak menipu Allah, ini maksud mereka gitu. Tapi kan di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidaklah menipu illa anfusahum wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri sendiri gitu ya. Jadi mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang beriman dengan menampakkan apa yang mereka tampakkan dari keimanan mereka. Ma israrihimul kufra, dengan bersamaan dengan mengsirkan, menyembunyikan kekufuran mereka. Jadi mereka pura-pura Islam, orang munafik ini Pak. Ya, pura-pura beriman, padahal dalam hatinya condong kepada PKI, ada juga. Iya, ini munafik modern kan gitu. Dalam hatinya dia nggak senang Islam, nggak senang syariat Islam. Ya, mereka lebih cinta kepada kekufuran dan antek-antek kekufuran tersebut ya. Ya'taqiduna bi jahlihim, mereka meyakini dengan kebodohan mereka, annahum yakhda'una Allah bizalik, bahwasanya mereka akan menipu Allah dengan hal itu. Ya, wa anna dzalika nafi'ahum indahu, tipu daya mereka itu mereka sangka bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka hendak menipu Allah ya, dan hendak menipu orang-orang yang beriman. Mereka menyangka ini bermanfaat bagi mereka. Ini ya ada kemaslahatan bagi mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka tidaklah menipu hakikatnya, melainkan menipu diri mereka sendiri. Mereka yang tertipu. Ya, mereka maksud tujuannya ingin menipu orang-orang yang beriman, namun ternyata mereka lah yang telah menipu diri mereka sehingga jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yurawwiju alaihi kama qad yurawwiju ala ba'dil mu'minina kama qala ta'ala yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kazibun. Dan dia orang munafik ini ya hendak menampakkan bahwasanya mereka beriman, yaitu arti kata yurawwiju, asalnya kata rawaja yurawwiju, ya tarwij, itu artinya adalah
menampakkan, menyebarkan, mempublikasikan. Mereka menyebarkan, mempublikasikan bahwasanya mereka seolah-olah adalah orang yang beriman. Sebagaimana ya mereka terkadang mempublikasikan diri mereka sebagai orang beriman atas sebagian orang-orang yang beriman, atas kaum muslimin ya. Jadi mereka hendak menipu Allah di sini dan menipu kaum muslimin, akan tetapi tipu daya mereka itu sesungguhnya hanyalah menipu diri mereka sendiri sehingga memperjauh jarak mereka dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang munafik ini sangat sedikit yang mendapatkan keimanan karena mereka menyangka mereka benar kan gitu. Mereka menyangka mereka berbuat kebaikan ya. Tapi sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, kan itu kata orang munafik itu. Apabila dikatakan kepada orang munafik itu la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini, apa kata mereka? Mereka menjawab, tidak, kami ini yang sebenarnya ya sedang melakukan perbaikan, kebaikan ya. Kami sedang memperjuangkan keberagaman, kan gitu kata mereka ya. Kami ingin memperjuangkan toleransi, HAM, kan gitu. Ini semboyan orang-orang munafik. Mereka menyangka mereka yang baik, kan gitu. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah ya tipu daya mereka semata. Sebenarnya mereka lah yang berbuat kerusakan tersebut dengan melanggar hal-hal yang sudah menjadi sesuatu yang disepakati dalam agama Islam, sehingga agama bagi mereka orang munafik ini nomor sekian gitu. Iya. Bahkan budaya itu lebih dikedepankan daripada agama. Kalau agama dihina, orang-orang munafik itu mereka pura-pura nggak tahu aja, iya kan? Rasulullah yang dihina, ya nggak ada reaksi mereka. Namun kalau terkena budayanya, adat istiadat nenek moyang mereka, mereka marah minta ampun ya. Inilah ya dari dulu seperti inilah ya sifat-sifat orang-orang munafik sampai hari ini seperti itu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa daripada orang-orang munafik tersebut, yang harus kita menjaga diri kita dan anak keturunan kita ya. Karena orang munafik ini nggak ada sebenarnya agama itu. Iya. Orang mengatakan menampak aurat itu haram misalkan. Dangdut-dangdutan itu haram ya. Goyang ngebor kayak Inul itu haram itu. Ada tokoh munafik mengatakan dibelanya itu. Ya. Dari zaman dahulu itu. Tapi alhamdulillah sudah Allah ya, sudah Allah istirahatkan orang dari keburukannya kan gitu. Sudah Allah wafatkan. Ada juga yang seperti itu sampai sekarang ya. Dibela itu, yang haram-haram dibela gitu ya. Orang menjalankan agama dihina, diberikan julukan-julukan yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam ya. Katanya orang yang toleransi ya, orang yang menjalankan agama mereka beri gelar ya, seperti apa Pak? Seperti kadrun ya dan lain sebagainya. Nah, ini kan label-label dari orang munafik ini. Ya kan? Ingin menyudutkan Arab gitu ya. Padahal ya Arab itu kan suatu bangsa yang mana kalau seandainya dia sesuai dengan Islam ya kita dukung gitu. Kita nggak melihat Arabnya tapi melihat Islam gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya adalah syariat Islam ya, maka sekarang dikatakan itu adalah budaya kan gitu. Seperti masalah apa? Masalah jenggot ya. Ini kan dibilang oleh orang-orang munafik sebagai budaya Arab. Iya. Dan orang yang berjenggot diberi gelar banyaklah kadrun dan lain sebagainya. Padahal jenggot ini adalah syariat ini Pak. Orang-orang Arab dulu ya, mereka memotong jenggot mereka. Makanya Nabi larang gitu ya. Biarkan jenggot kata Nabi supaya nggak dipotong gitu.
Karena memang kebiasaan-kebiasaan pembesar-pembesar Arab kan mereka memotong jenggotnya. Dan sampai sekarang pun seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang liberal dari orang-orang Arab ya, nggak ada yang pakai jenggot, Pak. Iya, dipotongnya jenggotnya gitu. Ya, jadi jenggot ini bukan budaya Arab, ini adalah bagian syariat kan gitu. Iya. Bahkan ya di dalam kitab-kitab mazhab itu bisa Bapak lihat kan, dibahas oleh para ulama tentang hukum jenggot aneh. Orang-orang yang tidak suka dengan agama ini mengatakan ini adalah budaya Arab. Bahkan jilbab pun mereka katakan adalah budaya Arab gitu. Nggak nyambung memang, Pak. Jilbab mereka katakan budaya Arab, jilbab nggak wajib kan gitu kata mereka. Nauzubillahi min zalik ya. Yang mengatakan hal yang seperti ini ya, orangnya secara zahirnya ya terkadang kiai, terkadang ilmuwan, bahkan terkadang ya menulis kitab tafsir kan gitu. Namun apa? Namun ternyata apa yang dia sampaikan bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nauzubillahi min zalik. Ini nggak ada, Pak. Yang berbeda ulama itu hanya hukum cadar atau dalam bahasa niqab, itu yang berbeda pendapat. Jilbab nggak ada. Sepakat ulama semuanya wajib bagi seorang muslimah yang sudah baligh gitu, yang sudah haid itu wajib berjilbab. Cuman berbeda pendapat tentang hukum niqab, hukum cadar. Apakah cadar ini sunnah atau wajib gitu. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dalam mazhab Syafi'i ini bisa dilihat kitab Hasyiyah Baijuri ya kan, yang merupakan syarah daripada kitab Matan Abu Suja atau Matan Taqrib ya. Ini wajib dalam mazhab Syafi'i, cadar itu wajib gitu. Nah, kemudian dalam mazhab sebagian dari mazhab Hambali juga ya. Dan dalam mazhab Hanafi itu dikatakan cadar itu sunnah. Jadi ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum cadar gitu. Namun terkadang ada orang yang mengaku mazhab Syafi'i, dia malah memerangi cadar ya. Mengolok-olok orang pakai cadar, padahal dia ngaku mazhab Syafi'i. Padahal dalam mazhab Syafi'i ya, sebagaimana dalam kitab Hasyiyah Baijuri ya, dikatakan cadar itu wajib. Jadi kalau ada orang nggak bercadar keluar itu berdosa. Sebagaimana ini adalah Muktamar NU ya, hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU yang pertama, itu juga dikatakan cadar itu kalau wanita keluar rumah dia wajib memakai cadar, meskipun berbeda ya dari hasil muktamar yang setelahnya gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga ya orang yang mengatakan ini adalah budaya Arab, padahal ini bukan budaya ini. Kalau orang Arab budayanya gaul dulu, Pak. Bahkan wanita-wanita Arab itu suka tabarruj ya. Tabarruj itu artinya bersolek. Kalau keluar rumah itu menampakkan aurat. Makanya turunlah firman Allah ya, ketika datang Islam turunlah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para wanita, anjuran bagi para wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai wanita, telah datang hidayah Islam bagi kalian. Ini asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan bagi kaum muslimah, bagi wanita Arab yang sudah masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah kalian gitu. Wala tabarrajna, janganlah kalian suka menampakkan aurat, bersolek, berhias kepada laki-laki yang bukan mahram. Tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah pertama kali sebelum datang Islam, mereka seperti itu budaya mereka gitu. Jadi berdasarkan ayat ini, kebudayaan dari wanita Arab itu tidak berhijab ya, bertabarruj, yang menampakkan aurat, bersolek. Bahkan ada wanita di zaman jahiliyah itu mereka juga umroh, mereka juga haji, tawaf di Ka'bah itu uryanan, dalam keadaan telanjang. Itu ada disebutkan di dalam sejarah gitu. Di dalam kitab tarikh, kitab sejarah Islam disebutkan orang-orang jahiliyah dulu bahkan mereka itu tawaf, ketika tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan tidak berpakaian. Nauzubillahi min zalik. Datanglah Islam ya.
memerintahkan mereka untuk berhijab, memerintahkan mereka untuk apa? Untuk tidak menampakkan aurat gitu. Nah, jadi hijab ini, jilbab ini bukan budaya Arab, Pak. Ini perintah Allah, ini syariat Islam. Nah, datanglah orang-orang munafik ya, mereka ingin mengatakan ini budaya Arab ini. Yang cocok dengan budaya kita apa? Ya K-pop ya. Yang gaul kayak orang Amerika ya, nampak bikini ya, nggak diprotes Pak. Orang munafik nggak ada yang memprotes itu. Ya, ada nggak orang munafik sekarang di media mereka memprotes itu? Nggak ada. Yang mereka protes cadar ya, yang mereka protes jenggot. Coba orang bikini itu, apakah itu budaya Indonesia? Jadi semakin orang itu berpakaian, semakin tinggi peradabannya. Karena sejarah telah membuktikan bahwasanya peradaban Islam itu lebih maju daripada peradaban Barat, Pak. Waktu Barat dalam masa kegelapan, Islam sudah jaya. Siapa yang menemukan kedokteran pertama sekali, dasar-dasar ilmu kedokteran? Umat Islam. Bahkan pesawat terbang itu yang menemukan pertama kali adalah umat Islam, ya. Kemudian ahli kimia, ahli matematika aljabar itu siapa? Beliau orang Islam. Ya kan, bangsa Barat waktu itu dalam kegelapan ya, bangsa bodoh gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Umat Islam telah maju, jadi peradaban Islam ini luar biasa. Nah sekarang kan nggak segala sesuatu tuh harus barat gitu ya. Padahal Islam jauh lebih maju sebenarnya ya daripada bangsa Barat itu sebenarnya. Ya. Nah dirinya diberikan oleh Allah, namun ini mau digeser oleh orang munafik ya, supaya Islam itu bisa runtuh ya, karena mereka itu menginginkan yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka itu orang-orang munafik itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ingin memadamkan cahaya Allah gitu. Mereka itu hendak memerangi agama itu sebenarnya, meskipun mereka terkadang bertopeng dengan orang yang beragama. Mereka mengaku Islam juga. Ini yang luar biasa. Musuh dalam selimut ini, Pak. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya. Fayahlifuna lahu, lantas mereka bersumpah untuknya. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka menyangka bahwasanya mereka ya di atas kebenaran. Ala innahum humul kazibun, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka adalah pendusta. Mereka adalah orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berdusta. Dan ayat ini adalah penjelasan tentang sifat dan ciri karakter salah satu dari orang-orang munafik itu, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka semuanya, mereka bersumpah ya. Mereka adalah di atas kebenaran, mereka jujur ya. Demikian juga dahulu mereka bersumpah kepada orang Islam, mereka itu adalah kaum muslimin juga ya. Dan mereka menyangka benar gitu ya. Mereka menyangka sudah sukses menipu orang Islam. Dan di hari kiamat ketika Allah bangkitkan mereka, mereka ternyata hanyalah waktu di dunia menipu diri mereka sendiri. Ya, nauzubillahi min zalik. Begitu juga munafik kecil, Pak. Orang yang suka menipu orang kan senang dia ya. Masya Allah gitu ya, alhamdulillah saya pernah ya menipu si fulan sehingga dapat uangnya kan gitu. Senang dia Pak, namun kesenangannya itu adalah kesenangan sementara. Memang manusia bisa dia tipu, Pak, namun Allah tidak pernah bisa dia tipu ya. Orang lain nggak tahu kebohongannya, namun Allah ya maha mengetahui ya, sehingga dia tidaklah menipu kecuali dia hanya menipu dirinya sendiri gitu. Walihada qabalahum ala i'tiqadihim dzalika biqoulihi, sehingga Allah menjawab keyakinan mereka ini dengan firman Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ya, dan mereka tidaklah menipu melainkan hanyalah menipu diri mereka dan mereka tidak menyadarinya gitu. Jadi orang-orang munafik itu ketika mereka merasa sukses ya, merasa berhasil, ketika menipu orang Islam, senangnya luar biasa. Alhamdulillah ya kan, Masya Allah dia telah menipu kita ya, kita sudah tertipu oleh mereka. Mereka senangnya sangat luar biasa, Pak. Namun ketahuilah mereka itulah hakikatnya yang sedang tertipu tanpa mereka sadari gitu.
Iya. Begitu juga ya munafik kecil ya orang yang sukanya berbohong ya. Ketika dia berhasil membohongi seseorang kan senangnya luar biasa. Nah, kan bapak itu berhasil saya bohongi ya. Ya kena bapak itu ya. Senangnya luar biasa itu Pak. Namun ternyata ya sebenarnya dia tengah ya membohongi dirinya sendiri itu. Dia tengah membuat jebakan untuk dirinya. Dia telah menjebak orang ya. Orang sudah masuk perangkapnya. Namun padahal dia sedang membuat perangkap untuknya sendiri disiksa di hari kiamat. Maka untuk itu memang orang nggak tahu kita berbohong Pak. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak bisa dibohongi. Allah Maha mengetahui Pak. Maka keimananlah Pak yang bisa membuat orang itu jujur. Iya. Bagaimana solusi mengatasi korupsi yang sekarang yang luar biasa Pak ya? KKN nepotisme yang terjadi di negeri kita ini, ya solusinya adalah keimanan, mempertebal keimanan Pak. Rasa takut kepada Allah, muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang itu masih takut kepada manusia, ya melebihi takutnya kepada Allah, ketahuilah dia tidak akan pernah menjadi orang yang jujur. Tidak akan pernah Pak. Namun orang itu kalau sudah takut kepada Allah, ya, insya Allah Pak ya, dia akan menjadi orang yang paling jujur kepada manusia. Hablum minallah itu yang pertama kali diperbaiki. Kalau orang itu sudah kuat keimanannya, dia memang dalam kehidupannya mencari ridho Allah, Pak. Insya Allah, ya, pasti dia tidak akan mau menipu orang karena dia takut kepada Allah. Dia yakin perbuatannya ini kelak akan dihisap oleh Allah. Perbuatannya ini kelak akan dia pertanggungjawabkan gitu. Minimal dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi salah satu solusi untuk mengatasi sekarang krisis moral ya adalah keimanan Pak, memperkokoh keimanan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Makanya orang yang paling ikhlas itu adalah orang yang beriman gitu. Kalau orang yang kafir ini nggak ada ikhlasnya gitu, karena orang kafir itu azas kepentingannya ya, mereka memakai sifat azas kepentingan, dia kepentingan yang menguntungkan mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasa takut kepada Allah, berbeda dengan orang yang beriman gitu. Yaqulu ma yaghuruna bisani'ihim hadza wa la yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna bidzalika min anfusihim kama qala ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa minal qurra'i man qara'a wa ma yakhda'una illa anfusahum wa kilal qira'ataini yarju ila ma'nan wahidin. Kemudian kata beliau, yaqulu wa ma yaghurunna bisani'ihim, dan tidaklah ya mereka tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Tidaklah orang-orang tertipu ya dari apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang munafik tersebut. Hadza wa la yakhda'una, dan mereka ya tidaklah menipu, tidaklah melakukan tipu daya kecuali mereka menipu daya atau menipu diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna bizalika, sedangkan mereka tidaklah ya merasa gitu Pak ya akan hal itu. Jadi mereka ketika menipu orang, ketika menipu kaum muslimin, mereka nggak ngerasa gitu Pak ya, mereka merasa sukses ya, padahal ya mereka lah sedang menipu ya diri-diri mereka sendiri tanpa mereka sadari, tanpa mereka rasai gitu kan, mereka nggak nyadar gitu Pak. Nah, ini jadi orang-orang yang suka menipu orang gitu ya, mereka itu yang mereka rasakan cuman keberhasilan sementara itu aja. Masya Allah ya, saya sekarang udah bisa ya menipu si fulan dan si fulan, kemudian bisa meraup keuntungan dari hasil tipu itu ya, tipu-tipu itu. Mereka merasa beruntung itu Pak. Namun ternyata ya hakikatnya mereka ini sedang menipu diri mereka sendiri ya. Mereka itulah orang yang tertipu sebenarnya Pak, bukan orang yang ditipu. Itu orang yang ditipu itu insya Allah Pak, kalau
nggak balik uangnya yang ditipu itu di dunia, insya Allah di akhirat pasti dibayar kontan, Pak. Iya kan? Maka disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Bapak mungkin sering mendengarnya, tentang orang-orang yang failit di akhirat, orang yang muflis, ya, orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat gitu. Jadi orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang banyak amalannya, Pak. Dia sholat di dunia ini, dia berpuasa juga di bulan Ramadan, terkadang malam dia sholat tahajud, ya. Akan tetapi dia di dunia menzolimi saudaranya, mengambil hak saudaranya tanpa kebenaran, ya. Kemudian memfitnah saudaranya. Kelak di akhirat, ya, dia harus membalas itu semua dengan kebaikan yang dilakukan di dunia ini. Ternyata habis kebaikannya, Pak, yang banyak itu, karena bayar hutang terus, ya. Ini hutang itu, Pak. Kezoliman yang kita lakukan di dunia ini hutang yang harus kita bayar dengan amal soleh kita. Ternyata habis amal solehnya. Apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya dia harus menanggung dosa orang yang dia ambil haknya ketika di dunia, ya, orang yang dizolimi ketika di dunia. Jadi memang sekarang senang memang, Pak, orang yang suka zolim kepada orang itu senang sekali. Penipu-penipu ulung itu senang luar biasa. Mereka merasa bangga. Pencuri-pencuri yang sukses itu, Masya Allah, mereka bangga. Namun kelak lihat, ya, balasannya sangat luar biasa. Kalau dia tidak mengembalikan harta orang yang dia ambil, baik itu dengan dia menipu orang, dengan mencuri harta orang lain, dengan mengkorupsi harta rakyat, ya, di akhirat kelak dia baru, oh gini ternyata, gitu, ya. Menyesalnya luar biasa, namun penyesalan tidak diterima lagi. Sudah ditutup buku yang nggak bisa lagi. Dia mau tidak mau harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan di dunia ini, Pak. Ini luar biasanya. Jadi mereka itu merasa senang sekarang, ya kan? Tidak mereka rasakan, tidak mereka sadari bahwasanya ganjaran yang luar biasa akan mereka hadapi kelak di akhirat. Itu maksudnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal Allah menipu mereka, kan gitu. Dialah Allah yang menipu mereka. Maksudnya apa? Allah akan membalas tipu daya mereka kelak di akhirat. Padahal sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Sekarang kalau kita bohong, ya silakan, gitu, ya. Orang termakan dengan berita bohong yang kita sampaikan, ucapan bohong yang kita lontarkan. Kita merasa senang, puas, ya, bisa bohongin orang. Tapi ingat, Pak, ya, sebenarnya kita sedang membohongi diri kita sendiri, gitu. Ya, Allah tidak bisa dibohongi. Itu semua akan kita pertanggungjawaban. Ini, ya, yang ingin beliau sampaikan di sini, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sifat kemunafikan itu adalah sifat yang menyembunyikan sesuatu, Pak. Lain yang diucapkan, lain yang ada pada hakikat di hatinya, gitu. Ya. Namun munafik itu seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, ada yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, yaitu munafik besar, seperti orang yang pura-pura Islam, dia menampakkan seolah-olah dia adalah orang Islam, namun ternyata dalam hatinya tersembunyi kekafiran, dia sebenarnya orang kafir, gitu. Kemudian munafik kecil, walaupun munafik kecil namun dosa besar, Pak, tetap diancam neraka oleh Allah, bahkan oleh Rasul SAW dalam hadis sahih. Ya, Rasul mengatakan, innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada perbuatan keji. Fujur itu adalah fajir, ya, pelakunya fajir, pelaku kekejian, perbuatan keji. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan kekejian ini akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Jadi orang yang berbohong itu jangan anggap enteng, Pak. Berbohong itu maksudnya apa, Pak? Orang menyampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya, ya kan? Ma yaquluhu yukhaliful waqi'a. Apa yang dia sampaikan ini bertentangan dengan kenyataan, gitu, ya. Kenyataannya A, yang disampaikan B. Nah, ini artinya bohong. Tidak sama yang disampaikan dengan realita. Ini bahaya, dalam Islam itu dosa besar. Ya. Meskipun ada nanti di sana pengecualian, ya, ada bohong
yang dikecualikan, ya seperti mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Misalkan ada teman kita si A dan si B, ia lagi mau bertinju, nih Pak ya, dalam rangka mendamaikannya, ya kan, kita boleh sedikit ya tidak sesuai dengan kenyataan berbohong lah gitu ya, untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai atau dua kelompok kaum muslimin yang hendak berperang gitu. Kemudian juga ya berbohongnya seorang suami dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Misalkan istrinya disebutkan dalam hadis ya, istrinya misalkan masak ini, sebenarnya masakan istrinya itu nggak enak kayak gitu ya. Namun ternyata dia bilang Masya Allah enak sekali nih, ya masakan Dinda gitu ya. Senang hati istrinya, ini diperbolehkan. Ini ada beberapa pengecualian. Namun secara hukum asal, ya dasarnya asalnya berbohong itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk tuh Pak ya? Ya, karena sudah masuk waktu ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Baiklah ayuhal ikhwan wa ayyuhal akhwat rahimakumullah, kita pada ibadah kita sudah berseri serta penjelasan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, wa huwa, dan dialah Allah khadi'un, sebenarnya yang menipu mereka, karena mereka menipu Allah, ya Allah tipu mereka atas perbuatan mereka tersebut. Wa makaru makar Allah, mereka berbuat tipu daya dan Allah membalas makar mereka, tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah ya sebaik-baik membalas tipu daya. Jadi orang munafik membuat makar ya, maka Allah akan membuat makar mereka, Allah akan balas tipu daya makar kepada mereka. Wa minal qurra, dan di antara al-qurra ini adalah ahli qiraat ya. Ada yang membaca dengan ya wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ada yang membaca dengan memfathahkan sinnya illa anfusahum. Ada juga ya yang membaca anfusuhum ya. Wa kilal qira'ataini, dan kedua bacaan ini, kedua qira'ah ini yarji'u ila ma'nan wahidin, kembali kepada makna yang satu, yakni sama ya, mereka menipu diri mereka sendiri. Qala Ibnu Jarir, kemudian Imam Ibnu Jarir berkata, dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar wa Al-Hafiz Ibnu Katsir, berkata beliau, fa in qala qailun, apabila ada orang yang berkata, kaifa yaqulul munafiqu lillahi wa lil mu'minina mukhadi'an, bagaimana bisa orang-orang yang munafik itu, yang munafik terhadap Allah, mereka itu menipu orang-orang yang beriman, kok bisa seperti itu? Maka dijawab oleh beliau, wa huwa la yadhharu bi lisanihi, karena orang munafik itu tidaklah menampakkan kebenaran hakikat jati diri mereka melalui lisan dan kata mereka, tidak.
khilafa ma huwa lahu mu'taqidun illa taqiyatan. Jadi apa yang mereka ucapkan melalui lisan mereka itu berbeda, khilaf yang berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ucapan yang mereka ucapkan ini bentuknya taqiyah. Jadi taqiyah itu Pak, seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Seperti orang Syiah. Orang Syiah itu kan ada prinsip agama mereka taqiyah itu wajib kepada mereka. Taqiyah dengan din, bertaqiyah ini bagian dari agama. Jadi mereka menampakkan seolah-olah tidak memusuhi Ahlussunnah, seolah-olah mereka itu bersama Ahlussunnah. Namun dalam keyakinan mereka mengkafirkan Ahlussunnah, seolah mereka tidak mencaci para sahabat. Namun dalam keyakinan mereka mencaci Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali beberapa orang sahabat saja. Ini arti taqiyah. Taqiyah itu mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini. Itu taqiyah. Berpura-pura, berbohong sama aja itu, konotasinya sama. Berdusta. Qila dikatakan la tamtani'ul Arab, orang Arab itu tidaklah terhalangi min an tusammiya man aqra bi lisanihi ghayra alladhi fi dhamirihi taqiyatan liyanjua mimma huwa lahu khatifun. Orang Arab mengatakan tidak menghalangi orang Arab untuk menamai seseorang yang mengucapkan dengan lisannya berseberangan selain, artinya tidak sesuai. Ghayra alladhi bisa diartikan tidak sesuai fi dhamiri apa yang diyakini dalam hatinya, ya, fi dhamiri ay fi qalbihi, apa yang dia ucapkan dengan lisannya, apa yang dia katakan, apa ini memberikan di lisannya, jadi mengucapkan dengan lisannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Inilah bentuk taqiyah, berpura-pura. Lihat juga supaya selamat mimma huwa lahu khatifun, dari orang yang dia takuti. Misalkan orang Syiah sekarang minoritas, supaya tidak terganggu komunitas mereka, maka mereka mengembangkan akidah berpura-pura ini. Karena terkadang kalau mereka tinggal di daerah yang doyan Yasinah, mereka itu karena Yasinah juga. Supaya orang supaya memperhati orang ini, khawatir nanti kalau dia menampakkan misalkan jati dirinya, mungkin orang akan membencinya, mungkin dia akan dikucilkan. Maka taqiyah ini kalau kita umpamakan yang hebat lebih kepada bunglon, ya. Karena bunglon ini ya kalau dia hitam di warna hijau dia bisa berubah jadi hijau, ya seperti itu ya. Ya jadi dia prinsipnya dia tidak tetap dia bunglon, namun ada jati dirinya. Dia berubah warna itu ada kepentingan saja. Dimana kalau seandainya dia sudah kuat, dia akan menampakkan jati dirinya yang sebenarnya. Jadi itu taqiyah. Jadi di dalam agama kita nggak boleh gitu. Misalnya kita pura-pura ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, nggak boleh. Dalam agama Islam, dalam prinsip Ahlussunnah, kita tidak boleh taqiyah. Kita harus menampakkan kebenaran. Tidak boleh berpura-pura gitu. Karena ini sifatnya orang munafik yang tidak jujur, bunglon, berubah gitu. Kemudian kata beliau, mukhadi'ana, bentuk tipu daya, menipu gitu orang lain. Fakadzalika munafiqu, demikian pula orang munafik. Sumia, orang munafik itu dinamakan mukhadi'an lillah, menipu Allah, ya, walil mu'minina, kemudian juga menipu orang yang beriman. Bagaimana bentuknya? Bi izhari ma ashabu bi lisani taqiyatan,
mimma takhallasa bihi min al-faqri was-sabai wal-'azab al-'ajil. Jadi orang munafik itu dinamakan mereka menipu Allah, dikatakan mereka itu menipu Allah dan orang yang beriman karena mereka itu menampakkan apa yang mereka paparkan dan mereka sampaikan dengan lisan-lisan mereka, dengan perkataan mereka ini bentuknya takiah, berpura-pura. Sebabnya untuk apa? Mimma takhallasa bihi, supaya mereka itu bebas ya, supaya mereka itu misalkan ya, tidak jadi diperangi gitu ya, tidak mendapatkan celaan dan tidak mendapatkan ganjaran ya yang segera gitu, atas apa yang mereka lakukan. Kalau seandainya mereka menampakkan ya mereka benci kepada Islam ya kan? Ini kan ada apanya gitu, ada sesuatu yang harus mereka lakukan ya, ada sanksi yang harus mereka keluarkan. Misalkan mereka misalkan sebenarnya beragama Nasrani misalnya, kalau dalam sistem hukum Islam orang Nasrani itu kan wajib membayar pajak, wajib membayar jizyah. Dia nggak tahu itu gitu kan, mau dapat sanksi seperti itu, maka dia berpura-pura Islam, namun dalam hatinya dia membuktikan kekafirannya. Itulah ya kerjanya orang munafik itu ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala bersuara karena dengan waktu juga kami minta maaf kepada Bapak sekalian dengan kondisi pada Covid ya. Ya, dengan musim sekarang banyak yang para saudara kita yang demam juga yang melihat ya kurang enak lah. Mudah-mudahan ya menjelang bulan puasa ini kalau kita masuk puasa besok kita semua diberikan oleh Allah badan yang sehat ya, kemudian rezeki yang lancar serta kekuatan hidayah Covid untuk bisa beramal soleh, memperbanyak aktivitas amal ya di bulan Ramadan ya yang tidak berpahala lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.